Mbak Siva, maaf Mbak Siva, baru masuk. Aduh, terlambat ya. Assalamualaikum. Aduh, 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 aduh. Ah. Dan Kota Bekasi. Udah tahu belum wakil Anda yang sudah hampir 2 tahun bekerja di Assalamualaikum Pak Ketua. Khususnya Waalaikumsalam. Maaf Mbak Siva. Sehat. Sehat. Aduh, terlambat ya. Enggak, Maaf ya. ngopi dulu biasanya ya. Iya, saya pikir ngopi dulu baru ngomong gitu loh. Oh, Ternyata udah waktunya ngomong ternyata ya. ya iyalah. Mbak Sofi, terima kasih nih hadir. Mbak Sofi, Assalamualaikum Mbak Sofi. Halo Mbak Sofi, sudah bergabungkah dengan kita? Sudah ada tuh namanya? Iya, udah ada. Bergabung. Ini. Ibu Ketua Pepes. Ibu Ketua Pepes. Kayaknya Bu Pepes bingung hari ini Pepes apa ya? Siva, gimana kabarnya? Baik? Sehat, alhamdulillah. Waduh, ini satu suara berjuta telinga. Mulai kapan digaungkannya? Oh iya, jadi biar didengar terus sama ketua. Mulai kapan, Siva? Hah? Satu suara berjuta telinga. Ya, kampanye kita itu aja, Pak. Enggak kampanye kita, cukup itu kampanye kita. Iya. Oke, kita sambilan ya, sambil nunggu Mbak Sofi juga ya. Kita mulai aja dulu ya, Pak. Silakan, Mbak. 21, Mbak Sofi udah ada, Mbak Sofi ya. Kenapa ya? 27 WA 0815 11 107 107. Syarat dan ketentuan berlaku. Spesial potongan harga Rp75.000 untuk pemasangan di bulan ini. Dokter Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, di pagi hari ini seperti biasa kita hadir dalam program Coffee Morning bersama dengan DPRD Kota Bekasi. Jadi kalau sudah akhir pekan, memasuki akhir pekan itu banyak hal atau hal santai lah yang bisa kita diskusikan ya. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua DPRD Kota Bekasi. Dan selain Ketua DPRD, pagi ini juga Pak Ketua mau ngajak emak-emak ngobrol nih ya. Jadi kalau sudah emak-emak ngobrol nih biasanya banyak hal yang bisa didiskusikan dan juga menjadi inspirasi. Kami ingin sapa terlebih dahulu, kita sudah bersama Ketua DPRD Kota Bekasi melalui aplikasi Zoom. Ada Bapak Haji Haruman J. Putro atau yang biasa disapa Bang Coy. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siva. Sehat, Mbak Siva? Kabar sehat ya, Pak? Ya, terdengar. Alhamdulillah, terdengar bagus ya suaranya ya? Ya, terdengar dengan jelas. Kita mencoba untuk menghubungi Mbak Sofi Prilestari selaku Ketua Pemberdayaan Penggerak Indonesia Sejahtera atau PEPES ya, sambil menunggu untuk sambungan audionya. Saya ke Pak Herman dulu sebagai ketua. Jadi mau tidak mau partisipasi masyarakat termasuk dalam hal ini juga emak-emak seperti itu ya. Untuk memulihkan ekonomi terus dilakukan. Nah, seperti apa sih Pak Herman melihat partisipasi emak-emak sekarang, Pak? Iya, ini sebelumnya saya mohon maaf nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sebelumnya terima kasih seluruh pendengar Dakta yang dimuliakan Allah. Mbak Syifa,
Sebelumnya kata mak ini selalu muncul dalam berbagai diksi dalam pembicaraan publik kita, di mana amal khas mak ini menggambarkan ada suasana rasa kasih sayang gitu ya, pengayoman, ada figur ibu di situ. Dan hari ini memang menarik ngobrol santai pagi ini, kita melihat bahwa dampak pandemi COVID telah menempatkan tekanan ekonomi yang sangat berat hingga sampai masuk ke ruang dapur, ya, bahasanya gitu ya. Yeah. Sudah sangat mendalam masuk ke ruang dapur, sehingga pada akhirnya tidak hanya memusingkan para kepala keluarga dalam hal ini suami, namun yang paling terasa memiliki tingkat stres paling tinggi adalah ibu-ibu. Karena mereka lah yang secara aktual memberikan langsung suapan nasi itu kepada anak-anak mereka. Mereka lah yang paling tergerus perasaannya, emosinya, sehingga keprihatinan tersebut paling terasa itu di kalangan ibu-ibu. Mereka langsung menyaksikan, lalu kemudian merasakan, dan di saat yang sama, mereka lah yang paling cepat tergerak untuk mencari solusi, apapun juga, untuk bisa mengembalikan, memulihkan, dan memastikan bahwa anak-anak mereka bisa dapat hidup. Tentu dengan layak dan sehat. Nah, untuk itu, maka peran ibu-ibu di pandemi COVID ini kelihatannya menjadi momentum juga dari ibu-ibu itu, sehingga secara tanpa sadar, secara alami, maka muncullah kreativitas inovasi kalangan ibu-ibu yang tergerak untuk menambah, membantu, menyokong ekonomi keluarga. Mereka tergerak langsung dalam penanganan ekonomi keluarga, sehingga tampil di dalam masyarakat kita fenomena menarik, yaitu tampilnya komunitas-komunitas bisnis yang didominasi oleh para ibu-ibu. Nah, inilah yang kelihatannya penting untuk dilihat sebagai fenomena positif, bagaimana pemerintah daerah menangkap, kemudian memanfaatkan, mengembangkan potensi ini untuk mengarahkan sebagai salah satu potensi untuk memulihkan ekonomi daerah. Nah, di sini Mbak Viva, saya justru ingin mendapatkan banyak sekali masukan dari mereka yang bergelut di kegiatan ini, aktivitas ini. Nah, saya mendengar juga di Kementerian UMKM Koperasi, mereka pun menggagas ada upaya misalnya melakukan transformasi formal usaha mikro. Sebuah upaya untuk mengubah usaha-usaha yang selama ini dilakukan oleh para ibu-ibu secara informal, sulit untuk mengakses permodalan, untuk kemudian mengubahnya menjadi usaha yang formal. Sehingga dengan cara itu, mereka mendapatkan nomor induk berusaha dan sekaligus seluruh akses permodalan yang dapat mereka akses. Nah, dengan cara demikian, mudah-mudahan peluang COVID ini tentu di samping dia menimbulkan beban berat baru di kalangan masyarakat, namun juga mendorong munculnya inovasi, kreativitas, bahkan peran ibu-ibu yang tadinya peran domestik saja, lalu kemudian berimbas kepada mereka mengembangkan potensi ekonomi keluarga menjadi ekonomi yang formal. Nah, kelihatannya itu Mbak Siva, saya justru ingin mengundang tidak hanya kali ini ada Perhimpunan Penggerak Indonesia Sejahtera PEPES Kota Bekasi, ada Mbak Sofia Lestari, namun juga sungguhnya saya ingin mengundang juga dari Dinas Koperasi UMKM, kemudian para ibu-ibu yang mudah-mudahan bisa memberikan masukan bagaimana cara mengoptimalkan peluang ini menjadi peluang yang real, konkret, mengembalikan, mempercepat pemulihan ekonomi Kota Bekasi. Oke. Demikian Mbak Siva. Sudah tersambung dengan Mbak Sofi kita pagi ini. Kayaknya background belakangnya kayak di planet-planet bumi mana gitu ya. Mbak Sofi, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Mbak Syifa. Kabar sehat ya? Selamat pagi semua Pak Ketua DPRD, Pak Oh, pagi Hairuman, Mbak Sofi. Sehat Mbak dan ya? Pak Fahru Rozi. Tadi Pak Ketua sudah memberikan prolognya bagaimana eksistensi para emak-emak ini dibutuhkan ya. Jadi kalau emak-emak sudah turun ini semuanya selesai. Bisa aja nih Mbak Pak Syifa. Rocky sebagai Ketua Pemberdayaan Penggerak Indonesia Sejahtera atau PPS, Pak Herman ingin apa sih yang selama ini dilakukan dan kira-kira apa yang bisa menjadi masukan bagi DPRD Kota Bekasi, Mbak Sofi? Oke, terima kasih Mbak Syifa atas kesempatan saya ya di pagi hari ini untuk memulai acara ini, memberikan semangat nih, memotivasi nih para pelaku UMKM, diberikan kesempatan di Dakta Radio dengan didampingi Ketua DPRD Pak Haji Hairuman. Jadi gini, di masa pandemi COVID-19 ini kan hampir 2 tahun ini ya Mbak Syifa ya, itu dampaknya sangat luar biasa di segala sektor, terutama di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Nah, untuk pelaku UMKM itu semuanya terdampak, terutama untuk faktor sektor ekonomi. Hampir semua rata-rata mengalami penurunan omset daya beli masyarakat, hampir 70%, ada yang sampai 90% mengalami penurunan omset sampai akhirnya mereka untuk tetap eksis bertahan, dia mulai banting setir, beralih profesi. Misalnya tadinya dia berusaha di bidang fashion, terus di dunia jasa yang lainnya, kecantikan, atau di dunia entertainment, semua beralih akhirnya memilih usaha yang mudah mendapatkan pemasukan. Rata-rata mereka beralih ke kuliner, dan alat-alat kesehatan, begitu, sebagai upaya untuk mempertahankan ekonomi keluarga. Begitu Mbak Syifa. Iya, jadi usaha lalu modal ya ini Mbak Sofi ya. Aktivitas PP sendiri apa saja di pandemi ini? Saya selaku UMKM, kebetulan saya sebagai Ketua Pemberdaya Penggerak Indonesia Sejahtera yang berbasis juga di UMKM. Selain di masa pandemi ini kami melakukan pendekatan persuasif berupa seperti pelatihan dan pendidikan, dan info-info yang bermanfaat buat pelaku UMKM. Salah satunya melalui webinar, berbagai macam pelatihan yang dibutuhkan, terutama mereka yang kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi perizinan. Dan kebetulan pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UMKM mempunyai fokus yang besar sekali untuk UMKM agar bisa naik kelas. Nah, akhirnya saya ikut bergabung dengan salah satu program ya, di antaranya ya berupa pelatihan, pendampingan, terus segala macam sesuatu yang berkaitan dengan UMKM seperti perizinan, seperti NIB, nomor induk berusaha, sertifikasi halal, terus BP POM, seperti itu. Begitu Mbak Syifa. Oke, Pak Ketua. Ya Mbak Syifa. Pak, sudah didengar belum keluhan emak-emak ini Pak? Ya, ini Mbak Sofi belum nyampaikan keluhan emak-emak ya ini. Apa aja, keluhannya ya itu tadi omsetnya menurun, ya kan? Menurun ya. Pak Ketua. Jadi apa? Permodalan otomatis tidak ada lagi nih, soalnya Pak Ketua. Permodalan. Iya, ini kalau permodalan memang menjadi kendala yang besar untuk mengembangkan usaha atau memulai usaha. Dan dalam hal ini memang kalau kita lihat dari ketersediaan dana yang sudah dialokasikan di APBD masih sangat terbatas. Contohnya yang kemarin ditujukan kepada koperasi juga hanya 2 miliar saja. UMKM juga cuma 2 miliar, itu pun hanya dijangkau untuk 146 UMKM gitu ya. Koperasi pun sekitar 14 koperasi gitu ya. Ini memang jadi kendala.
Sekalipun pemerintah pusat juga sudah menyediakan beberapa akses seperti lembaga pengelolaan permodalan atau dana ya bergulir gitu. Namun memang berbagai kendala teknis, administrasi itu menjadi kendala utama. Nah, salah satu yang disebut oleh Mbak Sofi adalah memformalkan usaha mereka sehingga mampu menjangkau atau mendapatkan akses permodalan. Nah, ini menjadi kendala utama juga. Salah satu yang kemudian diinisiasi oleh Kementerian Koperasi, Mbak Sofi ya, itu adalah transfusi Mbak ya, Transfumi namanya, Transfumi. Transformasi formal usaha mikro ya. Dari yang formal, dari informal menjadi formal. Betul. Nah, di mana sesuai dengan Undang-Undang 11 2019 yaitu Cipta Kerja, di mana klasifikasi untuk usaha mikro yaitu sampai modal usaha 1 miliar, itulah yang menjadi kewenangan dari pemerintah kota kabupaten. Nah, di sini sungguhnya ruang sudah jelas pembagian tugasnya, di mana pemerintah kota fokus mengembangkan usaha mikro dengan modal usaha tadi di bawah 1 miliar. Nah, kendala-kendala yang dihadapi dalam bentuk permodalan maupun akses terhadap permodalan gitu ya, termasuk tadi administrasi, ini memang perlu kerjasama semua pihak. Nah, kita berharap perhatian lebih termasuk gagasan-gagasan yang bisa diberikan, termasuk juga peran ini. Yang kedua, yang juga pernah disampaikan Mbak Sofi kelihatannya adalah usaha yang sudah berjalan ternyata juga punya kendala dalam kaitan dengan serapan produk mereka, yaitu bagaimana demand juga perlu diperkuat. Nah, demand ini bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam kaitan dengan mematchingkan produk-produk yang sudah dihasilkan oleh para usaha mikro ini untuk kemudian dikonsumsi atau ditingkatkan tingkat penggunaannya oleh minimal para perangkat organisasi perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mereka. Nah, di sini juga sama, DPRD juga mendorong pelibatan produk usaha mikro untuk dimanfaatkan dalam setiap reses dewan. Sekalipun tentunya kita masih belum bisa memaksa, kita masih mendorong, mengajak rekan-rekan anggota dewan, termasuk tentunya mereka memiliki jaringan pengusaha yang memungkinkan mereka bisa menggunakan, memanfaatkan produk-produk dari usaha mikro di Kota Bekasi agar produk yang sudah baik, yang layak gitu ya, itu bisa dikonsumsi, digunakan oleh warga Kota Bekasi, di mana perbaikan data, potensi produk lokal daerah kita, lalu kemudian dikembangkan menjadi sebuah promosi bisnis atau ekonomi yang memungkinkan order ataupun pesanan itu tidak hanya dari Kota Bekasi, namun juga pengenalan promosi bisnis memungkinkan pengetahuan produk itu bisa diketahui oleh daerah lainnya, sehingga memungkinkan kerjasama termasuk potensi bisnis berkembang lebih jauh lagi, melibatkan daerah-daerah lain yang bisa diakses menggunakan online maupun ekonomi digital. Itu Mbak Siva gambarannya. Apa yang mau disampaikan atau ditanya dengan Pak Ketua ini, mumpung ada Pak Dewan kan? Jadi curhatan Mbak. Iya benar, benar Mbak Siva. Jadi apa yang diungkapkan Ketua bahwa memang karena daya beli masyarakat berkurang, otomatis kan kita perlu terobosan nih. Nah, bulan Mei tahun ini ya Pak, kita sempat buat gerakan bersama untuk beli produk UMKM Kota Bekasi. Yang kebetulan PPS Kota Bekasi dan beberapa komunitas UMKM bekerja sama dengan Dewan, Ketua DPRD mensupportnya, melaunchingnya juga, dan alhamdulillah kita juga memberikan supportnya dengan memborong produk-produk UMKM untuk kegiatan Sindramata untuk reses Dewan di dapurnya Ketua DPRD gitu. Ini salah satu bentuk Gebiar Mbak ya, gerakan bersama beli produk UMKM Kota Bekasi. Gebiar kemarin lebihnya ya.
Iya. Jadi sebenarnya produk UMKM itu kan banyak nih Iya. Pak, dari mulai Iya. kebutuhan dasar seperti Mamin ya, tapi Iya. juga sandang, juga kecantikan atau jasa-jasa lainnya, dan itu bisa Iya. dimanfaatkan dan bisa diperkenalkan oleh Betul, Mbak. stakeholder untuk lebih ada gerakan nyata bahwa mereka memang benar-benar peduli kepada nasib pelaku UMKM yang saat ini sedang terpuruk begitu. Sarannya sih gerakan ini segera bisa didukung gitu semuanya untuk apa Iya. yang ada gerakan nyata gitu. Karena kalau bazar-bazar atau pameran itu kurang ini ya, kurang maksimal karena kondisinya juga sekarang kan nggak boleh berkerumun, ya kan? Jadi kita menggunakan aplikasi online aja. Jadi pesanan melalui online kita antar, misalnya kemana tujuannya, begitu Mbak Siva. Jadi digitalisasi itu yang sekarang kita gerakan juga. Dan masalah permodalan juga nih ya. Jadi sebenarnya permodalan itu kemarin ada beberapa ya, bank pemerintah BJB juga sudah membuka akses kesempatan kepada pelaku UMKM, diberikan kesempatan untuk kredit tanpa agunan sih ada gitu. Cuman memang tadi syarat-syarat administrasinya ya yang kadang-kadang pelaku UMKM itu banyak yang informal. Nah, makanya pemerintah melalui Garda Transbumi itu menjembatani bahwa mereka yang informal menjadi formal itu harus memiliki minimal nomor induk berusaha. Nah, itu salah satu syarat untuk pinjaman modal diperbankan gitu sih. Salah satunya. Nah, ini saya juga diminta untuk membantu untuk mendampingi para pelaku UMKM untuk mendapatkan akses NIB itu. Jadi saya sebagai relawan gitu di Kota Bekasi dan beberapa teman lainnya yang tergabung di Transbumi Mikromentor dan Kemenkop. Gitu Pak Ketua, Mbak Siva, yang bisa saya sampaikan. Di Pepes kalau sekarang ini. Ya. Ya Mbak Sofik, sekarang sudah mulai terlihat belum geliat-geliat teman-teman di PP? Oh ya. Untuk saat ini karena kondisi perekonomian juga sudah mulai bangkit ya, tahap demi tahap sudah mulai terlihat adanya kesempatan nih pelaku UMKM untuk membuka usaha. Alhamdulillah beberapa pelaku UMKM yang saya pantau sudah bisa menaikkan omset. Misalnya kemarin mungkin 60% penurunan, sekarang udah mulai naik 50%. Ada beberapa yang akhirnya tadinya fashion, sekarang lebih cenderung ke kuliner gitu, lebih fokus ke kuliner gitu. Yeah. Dan memang ada beberapa terobosan seperti saya kan kebetulan usahanya di jasa ya, di media portal berita. Dampaknya juga luar biasa juga. Jadi penurunan juga, tapi kami optimis ya. Kami optimis para pelaku UMKM harus eksis, harus tetap mempertahankan ekonomi keluarga melalui inovasi-inovasi, terobosan-terobosan yang melalui beberapa strategi seperti misalnya promo, diskon, atau pendekatan-pendekatan melalui reseller. Jadi memanfaatkan reseller. Ya, Pak Ketua. Pak Ketua. Suaranya kurang kencang ya, suaranya Mbak Siva ya. Pak Ketua, tadi Mbak Siva sudah menjelaskan bahwa akhirnya mereka inovasi agar tetap bisa bertahan. Iya. Ya, termasuk tadi banyak agar Pak juga bisa maju pada pandemi sekarang. Mbak, suaranya terputus ya Mbak ya? Suaranya putus-putus ya. Ya. Audio kami Pak, clear Pak Ketua. Sinyalnya. Baik. Nah, tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Mbak Sofi bahwa teman-teman di PP dengan kondisi ini. Iya, memang kalau kita lihat Mbak,
usaha baru yang muncul. Memang ada hampir 70% itu di bisnis kuliner. Karena memang ketika pandemi COVID ini menghantam kita semua, maka kembali masyarakat melakukan prioritas terhadap kebutuhan konsumsi mereka. Nah, konsumsi yang paling mereka butuhkan hari ini memang pada akhirnya ya pangan. Maka hampir semua pangan, produk pangan atau bisnis panganlah yang kemudian makan minum tentunya itu yang bergerak karena basis need-nya itu memang ke arah sana. Yang kedua adalah kesehatan, yaitu di saat ini berbagai produk terapi yang sifat alternatif juga muncul, termasuk ya pengobatan herbal gitu ya, itu nggak alternatif juga. Tadi disebutkan oleh Mbak Sofi, ini kan peluang bagaimana kemudian ditangkap oleh pemerintah kota untuk mendukung program yang memungkinkan pelaku usaha kita yang mikro ini itu bisa mendapatkan keluasaan mengakses modal misalnya saja. Nah, usaha sederhana yang tadi sampaikan Mbak Sofi dalam kaitan dengan melakukan mengubah konsumsinya ya. Kayaknya ada suara Mas Ozi, mungkin bisa dikurangi suaranya, di-stopkan dulu. Bagaimana kemudian mengubah usaha yang tadinya itu informal menjadi formal, yaitu mempermudah pengurusan nomor induk berusaha. Yang ini gratis. Nah, sehingga usaha relawan pendamping seperti Mbak Sofi ini yang tergabung dalam Garda Transfumi, yaitu transformasi formal usaha mikro, menjadi salah satu solusi. Tinggal bagaimana memanfaatkan relawan ini untuk bisa menjangkau para usaha mikro, kemudian mendampingi mereka, sehingga sebagian besar usaha mikro mendapatkan nomor induk usaha. Yang kedua, yang tadi disebutkan Mbak Sofi adalah bagaimana gerakan menggunakan produk usaha mikro kita itu menjadi gerakan yang masif, yang massal, yang kemudian mendorong kesadaran kita bersama agar produk-produk yang sudah dihasilkan usaha mikro ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Nah, salah satu usaha itu untuk menarik misalnya minat, atensi masyarakat buat kontestasi misal saja melakukan lomba gitu ya, lomba dodol terenak, dodol terunik misal gitu, atau yang khas Bekasi apalagi, atau ada yang lain misal saja, atau usaha yang Mbak Sofi sudah kemarin buat itu apa Mbak, ada peyek, ada peyek, ada keripik jengkol, ada abon ikan, lele. Abon ikan misalnya. Nah, dibuatlah abon terenak sekota Bekasi misalnya saja. Lalu kemudian setiap pemenang mendapat apresiasi, lalu kemudian promosi sekaligus dibeli oleh event-event yang diselenggarakan oleh Pemda atau Pemkot, oleh DPRD. Sehingga memang ini usaha bersama, demikian juga dengan kerjasama dengan perhotelan gitu ya, atau restoran, memungkinkan mereka itu menyiapkan corner yang memungkinkan produk-produk itu bisa mereka beli sekaligus dipromosikan. Demikian dengan perhotelan. Nah, memang kita melihat semua sisi sedang terpukul. Dengan usaha yang sinergis, kolaboratif, semua pihak bergerak, saya yakin kita akan mendapatkan banyak sekali mampu mengoptimalkan potensi masyarakat kita, sehingga usaha mikro ini mampu difasilitasi oleh pemerintah kota untuk dapat dikembangkan, naik kelas lah bahasa Mbak Sofi, yang tadinya informal menjadi formal, yang tadinya masih kurang pede, ternyata produk yang saya buat ternyata mendapat penghargaan dari kota karena mendapat menjadi emping jengkol terenak misalnya gitu ya. Nah, kelihatannya kita perlu kemasan-kemasan seperti itu, mendorong kesadaran masyarakat untuk tidak hanya membeli, namun juga secara khusus
yaitu mengkonsumsi produk lokal kita. Itu Mbak Syifa. Baik, Pak Sofi, di sesi terakhir ini apa yang ingin disampaikan, termasuk juga untuk para emak-emak yang saat ini mengalami efek yang luar biasa dari pandemi ini. Tapi kalau emak-emak ini optimis lebih besar daripada bapak-bapak ya. Iya, benar Mbak Syifa. Jadi the power of emak-emak ini luar biasa. Jadi kalau nggak ada emak-emak, emang urusan dapur ada riuh. Jadi inilah semangat para emak-emak meskipun di masa pandemi ini banyaklah inovasi-inovasi yang sudah dilakukan emak-emak ini untuk membantu ekonomi keluarga ya, terutama tetap eksis mengembangkan usaha. Seperti misalnya dulunya dia pegawai di sebuah pabrik atau di sebuah perusahaan, akhirnya dia membuat karena dia hobi memasak dan suka ekspresi mengapresiasikan segala keinginannya tentang kuliner, dia mencoba ide-ide baru, akhirnya menciptakan sebuah menu untuk dijual. Nah, seperti misalnya permodalan memang menjadi kendala ya memang, tapi memang itu tadi tidak semua usaha UMKM itu belum memiliki administrasi dan administrasi keuangan ya, terutama sama perizinan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kesempatan ini yang diberikan oleh relawan untuk membantu para pelaku UMKM, maka minimal syarat yang diajukan perbankan seperti NIB, nomor induk berusaha, menjadi satu alternatif untuk mempermudah para pelaku UMKM mendapatkan kemudahan kredit. Terus soal dukungan, memang dukungan ini memang penting ya Pak Ketua. Saya juga berharap pemerintah pusat, pemerintah Kota Bekasi pun menyambutnya. Kebetulan nih habis acara dengan Dakta, saya mau bertemu dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM bersama tim Garda Transbumi untuk bersilaturahmi dan mensosialisasikan tentang Garda Transbumi di Kota Bekasi. Nah, mudah-mudahan nanti kita ngobrol bagaimana responnya Kepala Dinas untuk menyambut ide-ide seperti yang pernah kita sampaikan kemarin itu ya Pak Ketua. Dukungan support untuk membeli produk UMKM Kota Bekasi sehingga ekonomi akan berjalan setahap demi setahap, karena ibaratnya kayak rantai ekonomi ya. Rantai ekonomi kalau satu rantainya putus akan terhambat semuanya nih. Gitu. Harapannya begitu nih. Bagus, Mbak. Gerakan nyata ya, berkelanjutan gitu, berkesinambungan begitu Mbak Syifa. Ada pendengar kami dari Wisma Jaya, usahanya adalah usaha sarapan pagi. Boleh tidak bergabung di PP? Saya minta nomor kontaknya Ibu Sofi. Bisa di-share? Boleh. Luar biasa, luar biasa. Saya kirim di chat ya. Boleh, nanti kita kirimkan yang melalui WhatsApp tadi. Terakhir. Boleh sekali kalau mau gabung dengan Pepes. Oke, Pak Ketua, terakhir apa yang menjadi closing statement untuk emak-emak dan dunia usaha? Iya, satu Mbak, apresiasi Mbak. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi seluruh emak-emak Kota Bekasi yang sudah dengan kepedulian sekaligus keberanian memulai usaha. Saya dorong, kami DPRD mendorong agar peluang usaha yang sudah dimulai ini bisa menguat, bisa menjadi salah satu solusi bagi pengembangan potensi ekonomi Kota Bekasi, dan ditunggu peran-peran emak ke depannya, sekaligus juga mendorong perhatian kepada eksekutif khususnya, yaitu dinas terkait, untuk membantu memfasilitasi berbagai kendala agar mama ini yang sudah punya usaha, mudah-mudahan mereka bisa mengeksiskan menjadi salah satu pengembangan potensi ekonomi daerah Kota Bekasi. Demikian Mbak Syifa. Terima kasih. Pak Ketua, terima kasih. Mbak Sofi, terima kasih. Sama-sama Mbak Syifa. Lagi dengan terima kasih. Sama-sama Mbak Syifa. Sukses selalu untuk kegiatan. Terima kasih Mbak Sofi. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ketua. Ahirman sehat ya. Selamat ya, sukses ya. Oke. Terima kasih atas dukungannya, motivasinya.
Selamat Semangat. Mbak, selalu maju Mbak ya. Kita lanjut lagi ya Pak ya nanti ya. Ya, salam buat ini ya, buat Pak Abdillah ya. Nah, Oh iya. Nah, Pak Abdillah. kapan-kapan saya akan hadir ke Dinas UMKM nanti untuk Siap. diskusi lebih detailnya. Iya Ya Mbak nanti Sofi, saya sampaikan. termasuk ini Terima kasih. relawan. Nanti kamu misalnya relawannya ada berapa orang nih Pak Sofi? Kalau di Kota Bekasi ada 4 ya, 4. 4. Rencananya ada Kalau Kota target Bekasi. untuk dikembangkan lagi? Jadi Garda Transbumi ini nggak cuma membantu untuk pembuatan NIB, tapi berupa pelatihan, pembinaan, pendampingan, dan ilmu-ilmu lain. Jadi sertifikasi seperti halal, terus sertifikat pangan ya, terus BPOM. Jadi berkelanjutan terus Pak. Jadi nanti ada kolaborasi juga. Tadi Mbak lupa nyampaikan ya. Iya. Pokoknya buat mengekspos bagaimana Transbumi ini bisa berdaya, sekaligus menjadi mitra strategis dari Dinas Koperasi UMKM ini. Bagus Mbak Sofi, sukses ya. Kapan-kapan audiensi lagi Mbak Sofi ya, untuk mendetailkan apa saja yang perlu dibuat kebijakannya, supporting untuk mensukseskan peran Transbumi, termasuk Mbak dari interaksi dengan berbagai usaha mikro ini, apa saja keluhan mereka, disimpulkan Mbak, dibuat detailnya, termasuk solusinya Mbak. Mana yang bisa dimasuki oleh peran DPRD, mana yang harus didorong oleh Dewan ke Dinas Koperasi UMKM, termasuk peran swasta ya Mbak. Makasih ya Mbak. Terima kasih. Nanti sebentar lagi setelah ini kita audiensi ya Pak ya. Salam Mbak Siva buat teman-teman tim Radio Dakta ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.